bersama aku Trianti Vistarini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan topik yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua, yaitu perjuangan dan perjalanan tim PPK Ormawa HMPPE FEB UNES. Nah, di sini kita akan membahas pencapaian luar biasa dari Kak Natali dan Kak Vindi sebagai anggota tim PPK Ormawa yang baru saja berhasil lolos sebagai tim Abdidaya. Selamat datang Kak Natali dan Kak Vindi. Halo. Gimana kabarnya kali ini? Ya, puji Tuhan ya, sehat. Baik. Oke, kesibukannya apa aja sih kali ini? Oke, kalau aku sih kesibukannya kali-kali ini itu sih ngerjain tugas project, terus juga ikut di Hima, Kognisi, sama Orda juga. Wih, cukup sibuk ya. Kalau lumayan. Kalau Kak Natali gimana nih? Hampir ya sama ya, organisasi ya, sama kuliah ngerjain ya tugas akhir gitu kan, project-project. Oke, kan episode Pena Podcast kali ini tuh membahas tim PPKO ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan kali ini, sebelumnya tim PPKO itu apa sih? Oke, mungkin aku izin untuk menjelaskan sedikit ya, apa sih PPK Ormawa itu? PPK Ormawa itu program pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan ya, diselenggarakan oleh Belmawa atau Dikti. Nah, dari setiap organisasi itu mengirimkan proposalnya. Proposalnya itu berupa kegiatan pengabdian di masyarakat atau ya seperti itulah, pengabdian di masyarakat. Kita melakukan serangkaian kegiatan seperti itu. Nah, kalau dari pengertian PPKO itu, nah jadi kan kita ngebentuk tim gitu ya Kak. Betul. Nah, untuk mencari anggota itu gimana prosesnya, dan setelah mencari anggota pasti kan memilih desa. Itu tahap-tahapnya bagaimana aja sih Kak? Untuk yang memilih anggota, karena aku dari Departemen Pendidikan dan Prestasi di HMPPE ini, aku diamanai oleh Kepala Departemenku Kak Santi Kadep Diksi untuk menjadi ketua. Kemudian untuk pemilihan anggotanya itu diberikan kewenangan atau hak otonomi lah seperti itu untuk memilih anggotanya itu. Nah, tapi aku tetap berkoordinasi dengan kadepku dan ketua Himas Kak Aji. Jadi kita saling berkoordinasi. Terus mungkin aku izin nambahin ya terkait tim PPKO HMPPE, di mana dalam satu tim PPKO ini kita terdiri dari 15 orang dan satu dosen pembimbing. Seperti itu. Kalau dari tim PPKO kemarin, dosen pembimbingnya itu siapa Kak? Pak Teddy. Pak Bapak Teguh Hardira Harjo. Nah, kan kita udah masuk ke awalan tadi ya Kak. Untuk kegiatannya sendiri tuh kayak gimana aja selama di desa yang kalian pilih? Tadi sepertinya kita kurang terlewat nih untuk menjawab satu pertanyaan terkait pemilihan desa ya. Oh iya. Mau jawab Kak Vindi atau aku nih? Oke, mungkin bisa aku jawab ya. Terkait pemilihan desa yang kita pilih di PPKO HMPPE. Nah, yang pertama itu kita dulu itu kita pernah memiliki desa binaan yang mana terdapat salah satu proja Hima yang kita selenggarain di sana, yaitu di Desa Kalices, Desa Kendal. Nah, yang kedua itu juga kita sudah survei, sudah kolaborasi dengan kepala desanya juga, dan kita sudah menjelaskan terkait PPKO HMPPE ini mau ngapain, tujuannya ngapain gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa dikasih tahu sama Mbak Natali terkait gimana sih tips and trick gitu memilih desanya. Karena kita udah ada desa binaan ya, kita hanya melanjutkan saja, dan ya alhamdulillah puji Tuhannya itu kita diberikan kesempatan, diberikan akses yang mudah untuk melakukan serangkaian kegiatan tersebut. Oke, bisa diceritain nggak sih Kak serangkaian kegiatannya nih dari awal sampai akhir, sampai alhamdulillahnya lolos Abdidaya? Untuk serangkaian kegiatannya itu yang pertama kita pasti survei dulu desanya itu gimana. Setelah survei kemudian kita ada koordinasi atau FGD dengan masyarakat setempat, dengan kadesnya itu. Kemudian yang ketiga kita ada penyelarasan program. Jadi antara program yang kami buat itu selaras dengan masyarakat Desa Kalices ini. Kemudian masuk ke serangkaian programnya ini. Yang pertama ada workshop manajemen koperasi. Yang ini narasumbernya itu Pak Ferry, kemudian ada pelatihan teknik budidaya. Kami berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Kemudian ada yang ketiga itu
pelatihan pembuatan pupuk organik cair. Nah, di mana kita juga berkolaborasi sama Dinas Pertanian ya Kak. juga. Terus selanjutnya ada sosialisasi pemasaran. Nah, kebetulan untuk siapa namanya? Pak Bogi. Dari Pak Bogi. Itu kita ambil dari dosen manajemen buat menyampaikan materi terkait sosialisasi pemasaran tersebut. Terus selanjutnya kita ada launching. Ya, Puncaknya yaitu launching agroeduforestry. Mungkin setelah launching, karena udah launching nih, kemudian kita acara yang terakhir itu ada lokakarya atau penyerahan modul-modul dan penguatan manajemen kelembagaan koperasinya itu. Oke nih Kak, berarti selama kegiatan yang di Desa Kalices itu berapa lama sih Kak waktu itu? Berapa bulan? Kurang lebih Kita dari Juni sampai Oktober ya Kak? Iya. Oktober sama bonusnya kemarin November lawas Abida ya. Kurang lebih 6 bulan ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah itu kan dari UNES ke Kalices itu kan jaraknya lumayan ya? Lumayan jauh kan? Sampai menempuh 1 jam. 1 jam lebih 15 menit ya Ya Kak? 1,5 jam lah kalau ya lama-lamanya. Itu tuh ada nggak sih yang ada rintangan yang susah gitu? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Natali. Mungkin yang pertama itu menjadi challenge juga ya karena jaraknya jauh. Di perjalanan kita kan nggak tahu entah itu motornya bannya bocor. Nah misalnya itu kan ada waktu itu ya kan karena jaraknya jauh itu. Terus juga ya terus terkait karena kita kan juga anak-anak hima semua. Kemudian banyak kadep juga di PPK Ormawa ini anggotanya. Nah kita juga kadang juga termasuk hambatan lah, kendala-kendala mungkin kita sama-sama sibuk tapi kita dapat solusi atau kita dapat pecahkan mungkin bisa dibagi waktu itu. Jadi yang kesana hari Jumat itu siapa, kemudian Sabtu siapa, kemudian ya di seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nih kan tadi disebutkan kayak bikin modul proposal. Betul. Itu gimana sih cara menyusunnya, cara dari awal sampai akhir sesuai tema sampai diberikan ke masyarakat ya? Itu gimana sih Kak? Oke, kalau terkait modul dan lain sebagainya itu kan termasuk dalam luaran kami. Jadi luaran wajib itu ada 4 dan yang banyak itu luaran tambahan kayak modul, terus ada pupuk organik cair, kemudian pendirian koperasi juga, terus ada publikasi di media massa, kemudian upload artikel, kemudian pembuatan jurnal ilmiah, itu semua kan luaran kami. Nah, jadi luaran ini masuk di proposal. Terkait penyusunan proposal, kami sangat-sangat dibantu sekali dengan dosen pendamping kami, Bapak Teguh Hadi Raharjo. Makasih Pak. Kita dibantu sekali mulai pembuatan awal itu bener-bener kita nge-push banget waktu itu 2 hari waktu apa ya? Waktu bulan puasa ya. Puasa. Sampai gak tidur nyelesain proposalnya. Sampai sahur bareng waktu itu ya kan ngerjain proposal. Ya kita dibimbing lah sama Pak Teddy mulai dari penyusunan latar belakang, kemudian tujuan, kemudian luaran-luaran, dikasih tips dan trik. Mungkin juga salah satu indikator juga kita lolos pendanaan pun juga karena luaran kami yang sampai 40 luaran itu. Nah, kemudian setelah luaran metode pelaksanaan, kemudian penyusunan RAB juga. Nah, serangkaian itu kita itu kerjasama bareng-bareng. Jadi waktu itu di ruangan di gedung FEB juga. Jadi terima kasih buat FEB ya, udah sangat-sangat support kami dari tim PPK Ormawa HMPP FEB ya kan, sangat-sangat support. Kita diberikan ruangan yang sangat memadai untuk berkoordinasi untuk ya kita melakukan brainstorming lah gitu untuk penyusunan proposal ini ya. Alhamdulillahnya kita lolos pendanaan ya kan waktu PKP juga seperti itu. Alhamdulillah. Kita udah ngobrol sejauh ini, sepanjang ini, tapi belum disebutin nih tim-tim yang keren itu anggotanya siapa-siapa aja sih? Waduh, harus disebutin nih Kak. Harus dong, biar teman-teman PE juga tahu. Mantap banget. Oke. Untuk anggotanya, ketuanya untuk aku sendiri. Halo. Perkenalkan nama aku Natalia. Aku dari Departemen Diksi dan diamanai untuk menjadi ketua PPK Ormawa tahun ini. Oke, halo, kenalin semuanya. Aku Vindi Cahya dari pengurus harian. Aku diamanahi sebagai bendahara PPKO HMPPE FEB tahun 2024 ini. Kemudian untuk anggota yang lain itu ada yang pertama
sekretarisnya itu dari PH juga Pengurus ya, harian, ya, ya. Kak Nadia. Kemudian untuk kami membaginya itu setiap divisi. Jadi yang pertama itu ada divisi acara, ada Kak Yanil, Kak Rio dari Departemen Adkesma dan Kak Rara dari Departemen PSDM. Kemudian yang kedua ada Humas atau Hubungan Masyarakat. Yang pertama itu ada Kak Ista sebagai Wakahim, ikut membantu juga. Kemudian yang kedua ada Kak Fadli ya, angkatan 2021 yang juga dulunya juga anggota dari Hima ini. Kemudian yang terakhir itu yang di Humas ada anak ilmu lingkungan. Ya, teman kita dari ilmu lingkungan Kak Rinanda. Dari acara Humas, kemudian ada Perkap itu ada Kak Gibran dari MIBA, kemudian ada Kak Sabil dan Kak Siska dari Departemen Diksi juga. Kemudian ada dokumentasi. Ya, dokumentasi ini yang penting. Kreatif media. CM ya, kreatif media itu ada Kak Randi sebagai kepala departemen juga dari Infocom. Kemudian yang kedua ada Santi ya, kadepku juga ini dari Kadep Diksi, dan yang terakhir ada Mas Aji dari Kahimnya sendiri. Udah. Gitu. Oke. Tapi kalau denger-dengar ada volunteer juga ya, Kak? Sepertinya yang di depan saya di volunteer terkeren. Itu kemarin volunteernya ada berapa sih, Kak, kalau boleh tahu? Volunteernya itu 10 orang. Bahas volunteer segitu aja kali ya. Iya, tapi terima kasih banget dari Ormawa kami, MPP ini sangat-sangat support, terlebih waktu acara puncak atau launching itu benar-benar padat banget, benar-benar ya krusial ya, kami sangat dibantu, diberikan khusus kepanitiaan tersendiri gitu. Terima kasih juga volunteer yang sudah bersedia untuk membantu serangkaian kegiatan kami. Oke, selanjutnya nih, Kak, kan kemarin habis dari Bali itu kegiatan Abdi Day di sana tuh ngapain aja sih, Kak? Itu kemarin berapa hari ya di Bali? Kita sekitar 5 hari nggak sih kemarin? 5 hari. Gimana nih perjalanannya dari Semarang ke Bali? Perjalanan yang sangat seru sekali. Seru banget. Kita menyeberang pulau. Iya. 2 kali nggak sih, Kak, dalam 1 tahun ini? Keren. Untuk serangkaian kegiatan Abdidaya ya, aku jujur senang banget ya kan, gak nyangka juga bertemu dengan 160 anggota atau ormawa lain yang tim seluruh Indonesia. Terkait rangkaian kegiatannya itu mulai hari pertama kita tuh berangkat hari Rabu siang bersama tim universitas gitu. Kemudian setelah sampai di sana itu hari Kamis siang ya waktu itu. Kamis siang itu ada pendaftaran dulu, registrasi. Setelah registrasi kita ada technical meeting. Nah, setelah technical meeting baru pembukaan PPK Ormawa ini. Kemudian setelah pembukaan PPK Ormawa, kami kembali ke hotel waktu itu. Kemudian untuk hari kedua itu kita mengikuti sarasehan, teman-teman. Jadi sarasehannya itu ada untuk sarasehan dosen pendamping, sarasehan untuk tim pelaksana, sarasehan untuk mitra. Nah, itu ada sarasehan. Nah, itu kan dibagi teman-teman, ada yang sarasehan dan ada yang menjaga stand. Jadi di sana itu ada memang pembuatan stand untuk menampilkan luaran-luaran, kemudian programnya dan posternya itu ditempelkan di stand tersebut. Dan stand ini juga ada penilaiannya teman-teman dari tim Belmawa itu. Kemudian setelah selesai sarasehan, kemudian masuk ke hari yang selanjutnya itu hari ketiga ya, Iya. Kak? Nah, di hari ketiga terkait serangkaian yang hari ketiga itu kita melaksanakan puncak kegiatan. Nah, di mana sebelumnya itu kita ada sosialisasi, Kak, terkait materi kayak sosialisasi pemasaran, terus juga bimtek dari buat mitranya gitu. Terus yang terakhir acara puncaknya kita ada pengumuman, di mana pengumuman ini kita terdapat berapa penghargaan ya, Kak? Sekitar 100 lebih. Wow. Itu dari 160 Tim Ormawa, iya. Jadi itu tepatnya di malam hari buat kita menerima penghargaan. Terus juga kan ada nominasi-nominasi yang bisa kita dapatkan. Tapi
Ya, kita dari PPKOH MPPE mungkin belum bisa mendapatkan penghargaan tersebut, tapi dari kita kayak bersyukur banget udah bisa kembali melakukan abdi daya gitu. Gitu sih. Ya, mungkin juga buat angkatan berarti 2023. Angkatan 23 ya. Kami sangat berharap sekali bisa melanjutkan dari PPK Ormawa ini. Semoga besok ya syukur-syukur alhamdulillahnya semoga sampai penganugerahan. Amin. Siap jadi ketua ya? Siap banget gak sih? Oke nih, berarti kemarin ke Bali tuh nggak cuma dari tim PPKO HMPP aja ya? Ada berapa tuh kak dari UNES ini? Dari tim UNES tuh ada 6. Yang pertama kan kita, Iya. HMPPE, kemudian ada NRC, kemudian ada BMFT, kemudian ada BMFK, Himamia, dan Satu lagi itu dari BMFT kan BMFT ada 2. BMFT, NRC, FK. Oh iya, sama satu lagi PSCF. Nih, Tim karena keren-keren. tim keren-keren. Udah sejauh ini juga kan gimana sih perasaannya? Kayak Seneng banget sih. Seneng banget. Kayak kita juga nggak expect bakalan lolos pendanaan, terus lolos PKP 2 sampai lolos abdi daya gitu. perjuangan selama ini Beberapa bulan. terbayarkan ya kak. Alhamdulillah. Selain dari itu benefit untuk tim PPKO ini apa sih kak? Untuk benefit bagi kami ya tim pelaksana yang pertama rekognisi, karena kita mungkin yang aku rasain juga sama teman-teman PPK Ormawa, waktu kita kan serangkaian kegiatannya itu lebih waktu Juni, Juli, Agustus ya, mungkin teman-teman sedang menikmati liburannya asik-asiknya kita ke desa, kegiatan ya kan, Bolak-balik ke Kendal. Itu ya rekognisi, jadi juga benefit bagi kami direkognisi, nilainya itu nanti diserahkan ke dosen pendamping kami Pak Teddy ini. Kemudian yang kedua benefitnya yang pasti kita belajar banyak banget. Walaupun kita dari tim PPK Ormawa HMPPE fokusnya itu pendidikan ekonomi nih, tapi kita tuh juga belajar untuk pertanian teman-teman malahan gitu kan, kita ambil di hutan, kita belajar pertanian di pertanian itu bagaimana sih yang baik dan benar. Kemudian kita juga belajar bersama masyarakat gitu loh. Mungkin tidak semudah yang kita pikir berkegiatan di masyarakat, bersosialisasi di masyarakat itu. Kita juga perlu beradaptasi awalnya, kemudian kita juga belajar untuk ya gimana sih biar masyarakatnya itu datang ke kegiatan kita gitu. Terus untuk benefit selanjutnya yang mungkin aku rasakan waktu abdi daya banget itu, aku kenal dengan teman-temanku dari Ormawa lain ya kan. Ya kita menambah relasi ya kan, itu penting banget. Kenal sama teman-teman luar gitu juga. Mungkin aku mau nambahin dikit ya terkait benefit yang kita dapat, itu kita juga dapat meningkatkan soft skill kita, yang mana awalnya kita introvert, kita bisa jadi ngomong sama di depan masyarakat, terus sama teman-teman Ormawa yang lain, terus juga berani ngomong di depan orang lain gitu. Terus selanjutnya ada sertifikat ya kak, kita dapat sertifikat dari Belmawa Kemendikbudristek, nah di mana bisa kita tambahkan di CV kita gitu. Seru banget sih. Berarti kalau udah direkognisi itu tandanya kita udah free gitu ya kak? Atau gimana? Ada 10 SKS ya? 10 SKS itu full dan 10 SKS-nya rekognisi. Bersyarat. Nah, ya tapi sayang sekali dari mungkin fakultas kita ya. Mungkin dari fakultas lain tuh ada yang direkognisi full, ada yang sampai KKN juga gitu. Tapi sayang banget dari kami tuh tim MBKM-nya tuh belum sampai ke KKN. Iya. Baru rekognisi matkul aja. Mungkin tahun depan kalian bisa direkognisi ya, semoga. Amin. Itu kan berarti kan selama 6 bulan ini ada pas waktu udah masuk ke semester baru nih kak. Iya betul. Gimana sih cara mengelola waktunya? Nanti ke desa, terus ada tugas, karena itu belum kereko kan kak. Itu cara bagi waktu gimana sih kak? Jujur waktu semester 4 itu bener-bener pusing ya kan. Ada organisasi di Hima, ada harus kegiatan penyusunan proposal itu yang
setiap enggak bahkan setiap hari kita kumpul tuh di Burjo waktu itu ya, sebelum kita finalisasi itu kita rapat penyusunan proposal gitu kan. Ya bagi waktunya kita usahakan untuk yang terpenting terlebih dahulu atau yang urgent dulu lah kita kerjakan gitu. Jadi kalau udah kita kerjakan yang terpenting dulu, yang urgent dulu, baru yang nanti bisalah gitu untuk melakukan tindakan yang lain, kegiatan yang lainnya itu. Yang terpenting kuliahnya jangan ditinggal dulu sih menurutku. Oke, ini ada contoh-contoh dari produk kan atau tim PPKO ya? Iya benar banget tuh. Yang sudah kita buat. Itu ada mungkin yang pertama ada akta koperasi, akta koperasi, kemudian ada berbagai modul workshop koperasi, kemudian jadi serangkaian kegiatan kita itu kita dampingi dengan modul. Jadi Bapak Ibu masyarakat itu bisa sambil menyimak modul tersebut gitu. Kemudian ada pupuk organik cair atau POC, kemudian ada itu luaran kami ya kan, ada berbagai publikasi, kemudian jurnal ilmiah gitu. Dan mungkin itu ada salah satu komoditas kita juga, ada cengkeh gitu. Ada merchandise juga ya kak? Bener banget, waktu stand itu kita bagi-bagikan ke pengunjung. Keren banget nih tim PPKO. Hai PPF FEB UNES. Gak terasa ya kak, kita udah di ujung episode kali ini. Sebelum aku menutup episode kali ini, boleh dong kasih closing statement buat kita, terus juga pesan-pesan buat adik tingkat yang insya Allah melanjutkan perjalanan PPKO kali ini. Oke, mungkin closing statement dari aku, dari teman-teman angkatan bawah yang kemungkinan tahun depan nih mau ikut PPKO, mungkin yang pertama itu bisa kalian pahami tips and trick untuk memilih desa, terus menyusun proposal yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Natali, terus juga terkait tips and trick cara mendapatkan penghargaan atau nominasi gitu, biar dari adik-adik nih angkatan bawah bisa mendapatkan nominasi ataupun penghargaan di Abdidaya. Terus mungkin selanjutnya bagi teman-teman yang asing nih terkait PPKO apa sih, terus gimana tahap-tahapannya, itu bisa kalian cek di IG PPKO HMPPE FEB UNES. Nah, di mana di situ kita sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan dan mungkin bisa menjadi gambaran buat tahun depan terkait yang kalian ambil gitu. Terus yang selanjutnya mungkin bisa berkolaborasi sama prodi lain gitu. Jadi itu tuh menurutku menambah nilai plus gitu. Karena kita kemarin juga ambil topik desa hutan dan dimana kita menggait salah satu prodi yaitu ilmu lingkungan dari FMIPA. Nah itu menurutku kayak menambah nilai plus bagi tim kita juga. Mungkin dari Kak Natali? Mungkin aku izin sebelum memberikan closing, aku mau kasih tips dan trik yang mungkin ini bisa dijalankan nanti oleh adik tingkat dari angkatan 23 ya teman-teman. Yang pertama, waktu penyusunan proposal silahkan teman-teman buat luaran tambahan itu sebanyak mungkin gitu. Paling banyak. Ya bisa, kalau bisa sih sampai 50. Lebih dari 50 malah lebih baik. Terus kemudian kalau bisa nanti ditambah lagi luaran tambahan barunya itu mungkin juga bisa sampai 50, karena emang bener-bener ada nominasinya gitu untuk keluaran tambahan ini. Kemudian waktu PKP, saran dari aku, silakan teman-teman itu percaya diri waktu menyampaikan presentasinya itu dengan mantap. Kemudian kalau ada Bapak Ibu dari reviewer, silahkan disapa dulu seperti kita menyapa dosen kita sendiri. Kemudian silahkan menjawab semua pertanyaan dengan lugas dan cak atau cekatan lah kalau menjawab pertanyaan dari reviewernya ini. Kemudian waktu visitasi, semoga teman-teman juga lolos sampai visitasi nanti. Silakan semuanya itu dipersiapkan waktu visitasi, semua barangnya itu sudah ada, sudah komplit gitu ya kan. Kemudian waktu di abdidayanya nanti semoga teman-teman juga lolos sampai abdidaya. Amin. Silahkan standnya dihias dengan semenarik mungkin ya kan teman-teman. Kemudian dan waktu itu juga ada penilaian stand, silahkan dijaga, disuruh. Waktu itu sistemnya kan vote ya, jadi ya sampai pengunjungnya itu ngevote gitu. Dan untuk closing statementnya atau
kata terakhir, selamat melanjutkan perjalanan teman-teman di PPK Ormawa ini. Semoga kalian lebih solid, lebih baik lagi, kemudian bijak di dalam mengambil suatu keputusan, tetap berkoordinasi selalu dengan dosen pendamping, dan semoga doa kami dari tim PPK Ormawa HMPPE FEB 2024 ini semoga kalian bisa lolos pendanaan, abdidaya, dan semoga dapat penganugerahan. Mungkin kalau kalian mau belajar, silahkan belajar dengan tim Ormawa NRC yang sudah sangat-sangat bagus sekali. Tim NRC itu dari Fakultas Teknik. Silahkan teman-teman, kalau ada teman dari FT, kalian cari yang anak NRC, kemudian kalian bisa tanya-tanya lah, spill-spill gitu lah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Natali dan Kak Vindi atas waktunya yang sudah diberikan untuk datang ke Pena Podcast pada kali ini. Wah, cukup seru ya teman-teman mendengarkan perjalanan tim PPKO HMPP FEB UNES dari mulai menyusun proposal sampai ke abdidaya di Universitas Udayana Bali. Oke, sekian episode Pena Podcast pada kali ini. Aku Trianti Pistarini selaku moderator dan dua narasumber mau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.